nih jempolnya saya, hidungnya pendeta saya tunjuk nih, Pak pendeta saya tunjuk, saya bilang lu aja imannya lemah, manusia dijadiin Tuhan. Sekarang saya tahu ya manusia itu memang Tuhan Bapak Ibu. Habis saya sholat saya cuma doa begini, ya Allah engkau siapa? Engkau siapa ya Allah? Kau di mana? Kenapa engkau jauh dari aku ya Allah? Engkau jauh banget sih engkau ya Allah, sambil menangis karena hidup saya hancur Bapak Ibu. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan bawa ke taman surga secara roh dan Tuhan bawa saya ke alam barzah. Bapak Ibu Saudara, dulunya saya tuh orang gak kenal Tuhan. Perkenalkan dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau gak kenal maka gak tahu nama saya. Ya kan? Ya iya dong, kalau gak kenal kan gak tahu nama saya. Ya baru setelah tahu baru masa sih? Saya memang udah lama gak disayang loh. Cuma disayang Tuhan. Perkenalkan ya Bapak Ibu Saudara, ada ibu-ibunya. Nama saya Lucy Daiva. Hai Kak Lucy. Kalau kemarin lagi sama Pak Roni memperkenalkan ya. Nah, saya tuh dulunya bukan orang percaya Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang menghujat orang-orang Kristen. Jadi kalau sekarang saya ditempatkan di sini, orang-orang banyak hujat Yesus dalam pelayanan saya ngaca sama diri saya dulu. Saya dulunya nggak ke gereja karena saya nggak rajin ke gereja, nggak rajin ke sekolah minggu karena saya ke mushola. Sedari kecil Bapak Ibu saya ajarkan saya agama yang baik. Jadi ibu bapak saya orang Palembang, bapak saya itu bisa dibilang ustadz waktu di Palembang. Kiai, bapak saya dipanggilnya Yai karena guru ngaji. Apa buktinya? Buktinya mak saya sebagai muridnya dikawinin sama dia. Itu buktinya karena dia cerita sama saya. Kalau nggak ceritakan, kalau nggak ada buktinya sebagai muridnya, murid pengajiannya, murid ngajinya dikawinin sama bapak saya. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya mengenal kekristenan itu tahun 2004. Usia saya 27 tahun. Tapi flashback ke belakang bagaimana saya tidak mengenal Kristus. Yang saya bilang tadi, sedari kecil saya cuma punya satu tetangga saya orang Kristen. Di depan kita panggil enci-enci dan haram hukumnya buat kita lewat rumah dia. Salaman sama orang Kristen juga haram Bapak Ibu. Ya, apalagi tempel-tempelan. Apalagi punya pacar orang Kristen, nauzubillah min dalik. Amit-amit jabang bayi. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Beneran. Nggak mungkin saya jadi orang Kristen, kata saya. Tapi kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan lulus yang milih gue, enak aja lu, gue yang pilih lu, itu dalam bahasa gaul. Bener gak? Jadi saya mau lari ke lubang semut sekalipun yang paling kecil lubang semut kan, jadi ditomot sama dia. Kebetulan selama 27 tahun hidup saya sengsara Bapak Ibu. Saya tinggal dalam dunia di garis batas kemiskinan. Saya orang Priuk Bapak Ibu. Jadi saya lahir di Palembang, 6 bulan dibawa emak bapak saya dengan 2 kakak saya ke Jakarta, katanya mah hijrah, ya kan. Berusaha untuk cari hidup tenang, ternyata tidak tenang Bapak Ibu. Punya anak mulu per 2 tahun, per 3 tahun, akhirnya saya jadi sasaran. Singkat cerita saya tumbuh dalam keluarga yang broken home dan sayanya broken heart. Nah begitu sayangnya Tuhan sama saya dari dulu cita-citanya pengen jadi artis. Akhirnya ternyata Tuhan tuh kabulkan. 2000 tahun 96 saya udah mulai jadi penyanyi orkes dorong Bapak Ibu. Terus jadi penyanyi Ancol, jadi penyanyi Dufan. Belum puas sampai di situ, Tuhan tuh udah baik sama sekarang saya tahu Tuhan baik. Dulu kan nggak tahu. Yang tahunya tuh Dewi Fortuna. Tahun 2000 saya sudah mulai main sinetron Bapak Ibu. Walaupun cuma enggak figuran. Figuran itu tahun 96. Selebihnya saya punya peran. Tahun 2003 mulai debut rilis album saya, judulnya Tua-tua Keladi versi dangdut. Tahun 2004 mulai rilis. Dan di sana ada beberapa album saya, Tua-tua Keladi, Bojoloro, Digilir Cinta, apalagi pokoknya waktu zaman itulah ya, dangdut lagi happening gitu ya. Ada model gaya kan, gaya ngebor, gaya-gaya apa gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya itu hidup dalam 1 kemiskinan, 2 ketidakbahagiaan, 3 penyiksaan, 4 pelecehan. Sewaktu kecil saya menjadi korban pelecehan seksual Bapak Ibu. Di Priuk itu kemiskinan, tidak ada edukasi. Jadi waktu saya merasa saya dilecehkan, saya rasa itu bukan pelecehan, dianggap bermain-main.
Hingga pada saat saya kelas 6 SD saya merasa ini udah gak benar. Saya sudah mulai lari-lari ke kolong tempat tidur, lari-lari ke kolong meja karena rasa takut. Udah mulai gede. Tapi apa daya hidup saya merasa saya ini udah nggak punya artinya. Perempuan udah nggak punya mahkota, udah nggak punya artinya. Tapi terus saya jalin tahun 2003 akhirnya saya jadi artis. Tahun 2004 mulai berkecimpung dengan banyaknya artis. Yang ada bukan tambah happy, orang lihat happy. Kenapa? Saya tadinya rumah saya reot, akhirnya dengan saya jadi artis, saya bisa naikkan derajat keluarga saya. Yang tadinya makan sungkan hidup nggak mau, sekolah aja pas-pasan. Puji Tuhan, alhamdulillah pada saat itu Tuhan pakai saya untuk naikkan derajat keluarga saya. Walaupun saya punya ribuan alasan untuk tinggalkan keluarga saya. Tapi saya nggak lakukan itu. 2004, saya adalah tahun kesuksesan saya. Karena setiap hari saya nongol di TV Bapak Ibu. Acara Digoda, Dangdut Asik, dan lain sebagainya. Infotainment tiap hari, singkat cerita ada produser dari Jerman mau kontrak Inul. Nggak dapat Inul, dapatnya si Lucy. Nah karena saya mau go internasional Jerman, emak saya bilang nggak boleh. Nah ternyata nih brokernya itu ada udang di balik bakwan Bapak Ibu. Dia pengen nama saya broker ya, bukan produser, broker. Singkat cerita si broker ini rayu-rayu ibu saya, ya udah saya satu bulan kenal dan akhirnya kita kawin. Jadi kawinnya karena asal-asalan. Saya cuma mikir gini, makanya nggak heran ya kalau suka bilang gini, artis mah tukang kawin cerai. Ada yang bilang gitu gak? Anda benar. Benar. Artis tukang kawin cerai. Iya, karena saya berpikir gini, ya udah kawin aja. Nanti kalau nggak cocok di Jerman kita cerai. Saya cari bule yang dapat Pak Le. Lah dia kan orang Jawa, dapat Pak Le. Nah singkat cerita 10 Oktober saya menikah. Yang ada saya nikah bukannya asik lagi di Jerman, kongsi berantakan semua. Hebat gak tuh? Hebat gak tuh? Harusnya saya ke Jerman, yang ada nggak jadi Bapak Ibu. Udah dikawinin. Kecemplung gak saya? Udah 27 tahun hidup saya berantakan, udah berkali-kali OD. Siapa yang pernah OD? Saya OD berkali-kali. Kenapa gak mati-mati? Sekarang saya baru tahu, karena Tuhan persiapkan saya ada di sini. Amin. Apalagi kalau udah mulai main ke kampus tuh yang di Mangga Besar, tahu kampus Mangga Besar? Kampus 1 tutup, kampus 2 kebakaran sekarang kampus 2. Ya? Kampus 1 tutup. Nah waktu saya di kampus itu ya, kalau saya nyanyi di lantai 2, lantai 3 saya nyanyi. Sebelum nyanyi ngesut dulu kita, ini kita belak-belakan ya. Kita telanjangin pekerjaan iblis. Sebenarnya untuk apa? Saya cuma mencari kebahagiaan. Jadi ke narkoboy, ke seks bebas. Udah ngerasa hidup saya udah gak ada artinya. Yang penting pulang bawa duit kata emak gue. Jadi saya tuh hidup udah kayak robot Bapak Ibu, udah kayak sapi perahan. Nah ini dahsyatnya Tuhan, saya persingkat. Akhirnya karena kawin asal-asalan, si suami yang sayanya berantakan karena nggak jadi ke luar negeri, kongsi pecah, produser memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Si suami yang gua apa dia ngawinin gua kagak tahu dah ya. Gua apa dia tuh yang ngawinin, ya kan? Sama-sama punya niat yang jelek. Dia sakit Bapak Ibu, kena santet, kena teluh dan ilmu-ilmu hitam lainnya. 1,5 bulan saya nemenin dia. Kok saya nggak punya ya hati tega ya? Saya kesel loh sama diri saya. Padahal saya udah dibohongin, dia sakit tendang aja, harusnya gitu dong. Saya nggak lakukan itu. Masih punya kemanusiaan yang besar. Saya pikir temenin dia dulu, udah sembuh gue ceraiin. Saya udah bawa ke rumah sakit manapun Siloam semua bersih. Udah bawa ke ustadz, guru, haji, saya, kiai, haji semua. Nggak ada yang bisa. Sampai ke Gunung Gede paling terakhir. Sampai si abah itu bilang, ini mah yang bisa ngalahin ilmunya harus lebih tinggi. Cuma 1 ya Lucy katanya. Kalau nggak dia yang mati, lu yang mati. Bukan saya ya, si suami yang mati. Jadi ternyata benar yang dikirim mati, yang si suami mau mati. Ada satu malam dia udah mau mati, pokoknya udah nyerah nih saya. Kebetulan dulu saya siksen, jadi kalau ada kiriman-kiriman saya tahu. Pokoknya saya nyerah nih Bapak Ibu ya. Udah pakai mukena doain dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si bapak mertua saya bilang gini, Lucy bawa ke Bali kita doakan. Flashback. Bapak ibu mertua saya dulunya orang muslim, punya pesantren ibunya, tapi terima Yesus, nggak peduli saya, nggak kenal. Si suami dulunya Islam, suka ajan dan lain sebagainya, terus terima Yesus di Jerman, tiba-tiba kawin nama saya agamanya Islam, gua kagak mau dibohongin, gua Islamin lagi dong, mualafin lagi.
Akhirnya balik lagi ke tadi, dia kena santet ya. Waktu dia kena santet, saya udah nyerah, ya udah bawa dia ke Bali, kita ke Bali, didoain. Nah ini dia Bapak Ibu. Waktu didoakan, saya doa dengan cara saya dong. Mertua saya bilang gini, Lucy, kamu doa dengan cara kamu. Saya doa dengan cara saya. Semua ayat saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada ayat yang saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Belum selesai. Saya nggak ada di situ. Saya udah kirim gambar ya teman-teman. Tahu Bapak Ibu? Waktu saya baca ayat kursi di pertengahan ini bukan. Yang ijo-ijo. Ini dia Bapak Ibu. Waktu saya baca ayat kursi pertengahan dan belum selesai, tiba-tiba ting, badan saya ada saya nggak ngerti itu badan saya atau gimana, pokoknya saya ada di sini. Ini namanya taman surga Bapak Ibu. Dan saya baru dapatin ini 4 hari yang lalu di Google. Saya bilang gini, saya pengen cari gambaran di mana waktu saya dibawa Tuhan ke taman surga. Saya ketik taman surga penuh dengan pepohonan, dapatnya ini Bapak Ibu. Lihat, cantik ya, luar biasa. Dan tinggi-tinggi, ini kan rata pendek, di sana tinggi-tinggi yang saya tapi kurang lebih seperti ini. Ini jalannya gede banget. Jadi dia tuh rata kanan kiri, pohon besar banget, rumputnya panjang tinggi-tinggi, tidak sakit. Saya nyeker Bapak Ibu. Saya nyeker. Rumput itu nggak basah. Kalau basah kaki kita nggak enak. Kalau kering kaki kita sakit. Saya injek, saya berlari-lari sendirian, saya berlari-lari, saya kesenangan. Bapak Ibu, saya sendirian, saya kesenangan. Saya cuma bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyebut terus Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Maksudnya tuh indah banget, belum pernah saya merasakan ini. Jadi saya seneng banget ya. Sorry ya, saya nggak nyanyi gini. Tumpas enggak. Mentang-mentang ada pohon gitu, itu selanjutnya. Mas enggak, karena nggak ada lawan. Ya kan? Jadi saya lari-lari Bapak Ibu. Dan saya bahagia banget, saya terus lari-lari keluar dari taman ini, saya masuk ke bukit Bapak Ibu. Saya nggak dapat bukitnya. Ada satu lagi sayang, ada satu lagi yang ijo-ijo. Nah, saya masuk ke bukit ini Bapak Ibu. Airnya nggak ada ya, ini gambaran aja. Waktu saya masuk ke bukit ini, saya bilang, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, bagus banget. Di ujung bukit sana bukan air yang saya lihat, sebuah baki besar sekali. Sebuah baki besar sekali, lalu ada anggur berterbangan lama-lama menyerupai sinar surya Bapak Ibu. Yang perlu saya kasih tahu, di balik sinar dan baki itu ada sebuah gerbang besar luar biasa, dan saya mau nyampe ke sana. Itu adalah gerbang kerajaan Allah. Amin. Itu sekarang saya tahu, dulu kan nggak tahu. Saya bilang, "Wih, apaan tuh? Saya mau ke sana dong." Waktu saya lari mau ke sana, si suami lagi didoain secara Kristen, dia ternyata manifestasi. Sekarang ayah tahu tuh manifestasi. Lah dulu mah kesurupan kita tahunya. Pantang dia kanan saya, dia langsung Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya lagi doain dia. Waktu saya merasa saya lagi doain dia, saya mikirnya gini loh, sebelah kiri saya, Allahu Akbar, tadi gua di mana? Dan saya kesel. Karena saya ngerasa ngapain saya balik lagi gitu loh. Saya mau di situ aja gitu. Hidup saya tuh udah capek, udah menderita gitu. Saya mau di situ aja, nggak mau pulang. Nggak mau pulang Bapak Ibu, sendirian saya nggak mau pulang. Makanya saya kesel waktu saya bangun, ini gue di mana? Ternyata saya lagi doain ini, sampai saya bingung ini di mana. Akhirnya saya tahu lagi doain dia. Oke. Waktu dia didoakan, itu urusannya dia sama orang-orang Kristen, saya nggak pusing Bapak Ibu. Yang saya tahu akhirnya ada pendeta yang ikut doain, namanya Pak Abraham, dan dia juga ustadz dari Gontor. Dia bersaksi dia tentang Yesus, saya tunjuk tuh hidungnya. Kalau sekarang orang lagi saya di medsos melayani, medsos jempolnya saya, hidungnya pendeta saya tunjuk nih, Pak pendeta saya tunjuk, saya bilang lu aja imannya lemah, manusia dijadiin Tuhan. Sekarang saya tahu ya manusia itu memang Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tapi bukan manusia yang dijadikan Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Amin. Nah singkat cerita Bapak Ibu, beberapa hari kemudian saya kan masih terngiang-ngiang tuh ya, terngiang-ngiang. Saya berdoa malam itu juga. Ada yang muslim gak di sini? Halo? Kali aja ada yang nyasar. Ya duduk di sebelah situ. Tapi saya mau kasih tahu. Malam itu saya berdoa dengan kerendahan hati selama 27 tahun. Habis saya sholat, saya cuma doa begini. Ya Allah, engkau siapa?
engkau siapa ya Allah? Kau di mana? Kenapa engkau jauh dari aku ya Allah? Engkau jauh banget sih engkau ya Allah, sambil menangis. Karena hidup saya hancur Bapak Ibu. Enggak mati-mati, enggak senang-senang. Saya cuma bilang ya Allah engkau siapa? Kenapa saya begitu jauh dari engkau? Ya Allah kata mereka orang Kristen. Mereka itu Yesus, saya bilang kata mereka engkau itu Yesus, astagfirullahaladzim. Yesus gue bawa-bawa dalam ibadah saya. Allahu Akbar, ya Allah maafin saya, ampuni saya ya Allah. Kalau saya salah ampuni saya. Kalau mereka benar, mereka ya orang Kristen salah, tolong mereka kembalikan jalan yang benar. Tapi ya Allah kalau mereka memang benar engkau itu adalah Yesus, tunjukkan kepada saya siapa engkau. Saya buka celah. Selesai. Beberapa hari kemudian saya tidur, saya mimpi Bapak Ibu. Waktu saya mimpi di perempat malam, bukannya waktu sholat malam, bukan. Di perempat malam saya mimpi, tunjukkan boleh. Saya dibawa ke alam barzah. Ini gambaran alam barzah. Ini cuma gambaran gelap kelabunya ya kira-kira. Ini kan orangnya tuh tidak rapat ya. Tapi yang ternyata yang saya jumpai adalah satunya lagi Mas. Ini alam barzah Bapak Ibu. Waktu saya di alam barzah, Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat. Ada selaga kanan kiri, depan belakang, samping kanan, samping kiri ada selaga. Enggak ada, takut semua orang berteriak. Ya Tuhan, ya Allah aku mau pulang. Semua berteriak termasuk saya. Nangis saya, banyak orang loh padahal. Sendirian di taman surga kagak mau pulang. Begitu banyak orang saya ketakutan, saya menangis ya Tuhan tolong saya Tuhan tolong. Saya takut Tuhan, semua orang berteriak, miliaran orang di sana berteriak Tuhan tolong apa yang terjadi? Langit terbuka. Yang datang bukan Allah saya. Ada sebuah suara berkata, Lucy anakku, kamu mau pulang. Waktu saya bilang iya Tuhan tunjukkan tuh. Waktu Tuhan tunjukkan tuh itu adalah map di mana saya pulang. Singkat cerita saya bilang yes saya pulang. Bapak kita bilang gini, belum tentu. Kok belum tentu? Kan kamu maunya lewat situ. Jalan aja. Nanti sambil jalan aku akan beritahu pulang ke rumah Bapak. Jelas banget. Dan saya nggak mikir Bapak itu Tuhan. Saya pikir Bapak saya. Karena saya panggil orang tua saya Bapak. Udah saya nggak mikir. Oke Tuhan. Tuhan loh bukan Allah saya manggilnya. Saya tarik tangan orang lain dengan harapan saya mau nyelamatin banyak orang yang tersesat. Saya tarik. Di belakang saya akhirnya banyak yang keluar. Saya terbangun langsung ngambil wudhu. Saya ketakutan meriang-meriang disko. Sholat Bapak Ibu. Karena takut. Terus sampai berganti asar Bapak Ibu ketakutan itu. Waktu asar saya sholat sebelum kanan dan kiri ada suara yang sama. Makanya saya bilang kenapa Yesus? Disinilah Yesus bilang. Suara itu bilang apa? Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Saya langsung buru-buru selesaiin cari suara itu. Singkat cerita saya cari-cari gak ketemu. Bolak-balik suara itu. Lucy anakku, kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Lucy anakku lagi nyapu, lagi masak, lagi beresin tempat tidur. Singkat cerita beberapa hari kemudian di hari Kamis saya ingat ya. Saya di tempat tidur lagi selonjoran. Tahun 2004 kagak ada HP keren ya. Boro-boro kita bisa buka-buka internet. HP kita paling keren apa? Nokia. Ama Ericsson. Saya punya Nokia ya. Nah, waktu saya selonjoran mau baca buku majalah. Kan dulu mau bacanya buku majalah karena saya doyan baca. Ada majalah saya baca. Nah, ada suara lagi. Lucy anakku kalau kau mau mengenal aku bacalah aku. Nah saya udah mulai kesel nih Bapak Ibu. Ini suara kagak diem-diem, dua kesel banget dah. Biasanya kalau kuntilanak ngomong saya ajak ngomong selesai. Gundurwo ngomong saya ajak ngomong selesai. Bingung kan lu? Beneran. Setan yang pertama kali saya bisa ajak ngomong gundurwo Bapak Ibu. Tuyul, kuntilanak udah biasa. Makhluk di tempat ini siapa? Saya udah biasa Bapak Ibu. Jadi saya bingung ini siapa nih si suara. Saya bilang kalau lu setan pergi nggak pergi berarti bukan setan. Tapi suaranya lembut lalu dia bilang kalau kau mau mengenal aku bacalah aku. Mulai saya layanin. Saya bilang apaan sih emang gue baca apa? Dia bilang tuhnya di bawah kaki saya Alkitab. Kok bisa ada Alkitab? Suami saya bilang gini udah disembuhin kan. Jadi dia proses sendiri. Dia bilang sorry ya Lus aku balik ke agama aku. Bodoh amat gue mau ceraiin.
Ya kan? Lu sembuh cepetan deh, gue mau ceraiin. Itu kata saya. Tuh saya baca. Langsung baca gak? Ya gak mungkin dah. Udah saya tahu itu haram. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya baca bolak-balik tuh. Ini apa namanya, baca lafaz saya baca bolak-balik. Kayak takut. Tapi suara itu gak berhenti dan akhirnya saya buka. Waktu saya buka akhirnya saya cuma bilang gini, Bapak Ibu, doa saya. Ya Allah jangan marah ya, astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah jangan marah ya, saya baca kitabnya orang Kristen, ya Allah jangan marah ya Allah ya, anggap aja saya baca novel. Jadi saya minta Allah saya anggap saya baca novel tuh Alkitab gitu. Udah saya buka, belum selesai, habis saya buka ternyata apa Bapak Ibu, suara tulutnya kecil-kecil. Nah singkat aja Bapak Ibu, singkat cerita saya mau baca, saya bingung baca apa ya, sampai di sini kesaksian saya bilang gue baca apaan? Suara bilang, bacalah tentang aku. Terus gue bilang, maaf ya, saya bilangnya gue, beneran. Emang lu siapa? Karena di kanan saya. Makanya saya bilang, tahu itu Yesus. Suara berkata, Yesus. Baru saya tahu, yang datengin saya bukan Allah saya, Yesus. Waktu dia bilang Yesus, oh oke, saya cari Yesus. Dan pergumulan itu berlanjut sampai akhirnya Bapak Ibu 2004 saya nyerah. Oke lah ikut Yesus. Tapi cuma cari panjang banget. 2004 sampai tahun 2021 baru saya ngomong Bapak Ibu sama dunia. I am anak Yesus. Lama gak? Bebal gak? Tapi penggenapan firman Tuhan bilang apa? Kamu kan maunya lewat situ, jalan aja. Nanti sambil jalan ku kasih tahu pulang ke rumah Bapak. Dan saatnya Tuhan Yesus katakan 2021 udah gak main-main lu sih. Kamu harus menyaksikan kebaikan saya. Dan pada saat saya berkata yes saya mau. 2001 saya menyaksikan kebaikan Tuhan di Yusuf Manubulu Channel. Dengan penuh ketakutan. Dengan penuh hopeless. Terserah Tuhan mau jadikan saya apa, nggak di calling syuting lagi bodo amat, nggak punya teman artis lagi, biarin aja daripada gua mati. Pada saat mati Tuhan bilang apa, nyala kau dari hadapanku, aku nggak kenal engkau. Beneran Tuhan bilang gitu sama saya. Jadi singkat cerita, sampai hari ini 4 tahun sudah saya full melayani Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu aja kesaksian saya. Ayo. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video kesaksian dari seorang artis, yaitu sekaligus Murtadin, tentang bagaimana awalnya percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, selain daripada gelarnya sebagai artis, dia juga adalah anak dari salah satu guru ngaji. Saudara, tetapi dalam perjalanan kehidupannya, dalam mencari Tuhan, di tengah-tengah kehidupan broken home yang dialaminya, dia tidak menemukan yang namanya kedamaian. Tetapi dia selalu merasa dirinya hampa. Merasa dirinya ada dalam kekosongan. Tetapi saudara-saudara, sesuai dengan perjalanan yang dijalaninya, dia diperhadapkan bagaimana dia harus berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Awalnya orang ini bukan hanya menantang Tuhan orang Kristen, tetapi juga menunjuk-nunjuk, yaitu pendeta yang tentunya yang memberitakan tentang Yesus kepadanya. Bahkan dia sempat mengatakan, Tuhan kalian itu manusia, katanya. Masa manusia dipertuhankan? Tetapi ketika dia murtad dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan hanya menerima yang baik, dia bukan hanya mengalami kedamaian, tetapi juga dia bersaksi, ternyata Yesus bukanlah dipertuhankan sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang agar manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Luar biasa kesaksiannya. Dan dalam penglihatan yang dilihatnya ketika dia mendengar bisikan tentang Yesus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu di taman surga. Itu kesaksian yang disampaikannya. Bahkan dia ada dalam satu kekelaman. Bisa dikatakan tempat itu adalah neraka. Dia sangat ketakutan. Dan lewat penglihatan itu juga menguatkan, meneguhkan dia bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah, itulah yang harus diikuti. Saudara-saudara, sangat luar biasa
Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, agar kamu berbuah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sesuai dengan kesaksian disampaikan oleh artis tadi, bagaimana awalnya secara ekonomi dia mungkin ya banyak uangnya, atau mungkin dia begitu populer dan terkenal pada waktu itu yang namanya artis ya. Tetapi satu hal, dia tidak menemukan kedamaian. Tetapi sekarang ketika dia percaya Yesus, dia bukan hanya mengalami kedamaian, tapi juga dia memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan dia memiliki buah pertobatan. Sehingga kehidupannya yang lama ditinggalkan, kehidupan yang broken home, kehidupan yang kelam ditinggalkan semua. Sehingga menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Biarlah lewat kesaksian ini mengajak kita semua, mendorong kita dimanapun kita berada. Mari ikutilah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Saudara, kita hanya mengenal Allah lewat firman, lewat Yesus Kristus. Karena Bapa, Allah yang Maha Kuasa yang diceritakan oleh banyak orang, dia tidak terhampiri. Tidak seorang pun yang mampu untuk menghampiri Bapa. Untuk itulah Yesus sebagai firman-Nya yang telah jadi manusia menyatakan siapa itu Tuhan yang benar dan Allah yang benar, sehingga kita tidak tersesat di jalan yang kita tempuh. Tuhan Yesus memberkati.